Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku sekalian, ketemu lagi dengan saya di Alfamni Gapi. Kali ini kita ada kabar baik teman-teman. Sebentar saya mau ambil solitaire dulu. Mau ngecek apakah indukannya sudah tuntas di sini karena kita ada kedatangan burayak baru teman-teman di jenis albino koi red ear. Nah, udah kelihatan ya, banyak banget. Nah, ini juga ada blue koi. Nah, ini agak aneh dikit nih. Ini yang baru, bener-bener baru lahir. Burayaknya justru lebih besar dari blue koi. Blue koi-nya udah kemarin tuh lahirnya. Nah, kita mau cek dulu apakah dia termasuk sudah tuntas lahirannya. Cara ngeceknya seperti ini teman-teman. Kita angkat betinanya, kita pindah ke solitaire. Sudah saya siapkan tadi. Nah, kita lihat perutnya. Nah, kelihatannya sih belum sebegitu tuntas teman-teman kalau lihat perutnya. Jadi masih kita lanjutkan. Nah, ini untuk sekalian tutor ya kepada teman-teman bahwasanya beginilah caranya ketika merawat indukan yang waktunya melahirkan teman-teman. Saya taruh di tempat seperti itu dan alhamdulillah anaknya aman, tidak dimakan seperti itu. Ini juga blue koi, kayaknya nggak ada dimakan, cuma memang karena dia indukannya itu kecil. Nah, ini induknya, betinanya itu nggak seberapa besar, makanya anaknya dikit. Nah, ini kemarin juga cuma 2 ekor ini AFR, kecil betinanya, masih perlu harus dibesarkan dulu, tapi nggak masalah. Sebenarnya kawin dini memang nggak ada masalah sih teman-teman. Kawin dini itu nggak masalah ya, resikonya ya anakannya dikit gitu aja, risiko atau konsekuensinya. Karena indukannya kecil ya anakannya dikit seperti itu. Kalau indukannya besar, anakannya bisa kecil banyak, atau burayaknya sudah agak besar tapi dikit kayak gitu, terkadang itu seperti itu. Nah, ini karena kita kedatangan ikan baru atau burayak baru, kita tata tempatnya. Ini blue koi-nya kita taruh di sini teman-teman. Kita ada banyak wadah kosong alhamdulillah. Nah, sudah kita taruh, tinggal besok kita kasih makan. Sekarang pun bisa sih kita kasih makan, cuma nanti aja lah, gampang itu seperti itu. Kita lanjut ke albino koi red ear-nya teman-teman. Kalau ini saya pantau kelihatannya sih banyak ini. Ayo bisa minta tolong teman-teman screenshot ini berapa, ayo jumlahnya. Saya perkirakan sih ini ada sekitar 30-an atau gak sampai 20 sekian lah, seperti itu ya, perkiraan aja, kira-kira segitu, seperti itu teman-teman. Ini juga alhamdulillah sudah punya persiapan tempat juga teman-teman. Di sini kali ya, apa di sini, sama-sama kosong sih ini, kita masukkan. Jadi harus sedia wadah kosong teman-teman kalau pengen merawat burayak. Kita tarik dulu dikit biar gampang nuangnya. Kita tuangkan. Ini sudah air bersih teman-teman. Oh bentar, kita taruh dulu ininya, identitasnya 21 Januari. Kita masukkan seperti ini teman-teman. Waduh, ada yang masih kecantol di sini. Kita taruh air dulu biar bisa ikut.
lah satu ini kok agak, nah masuk kah? Sudah, alhamdulillah sudah selesai. Identitas ada, oh itu burayaknya teman-teman, bisa dilihat ya, Albinukoi red ear. Nah di sini mau saya coba full pellet teman-teman. Apakah mereka juga akan cepat besarnya? Ya dengan takaran yang kemarin saya bilang, tetap dikit-dikit tapi lebih sering ngasih seperti itu. Di sini saya mau langsung praktekkan mengenalkan mereka dengan pakannya. Dan di sini saya tidak khawatir untuk dia tidak mau makan seperti itu teman-teman, karena sehat-sehat ikannya. Nah kita tabur dikit, kita lihat, kita pantau. Nampaknya mulai mendekat loh. Memang ya seperti ini sih burayak di ikan gapi ya. Kalau di ikan apa ya yang saya pernah tahu itu ikan koki. Ikan koki sama ikan glowfish itu kalau lahir itu perutnya itu benar-benar masih besar dengan kuning telur. Nah itu saya lihat walaupun dikasihnya itu artemia itu nggak mau makan mereka. Kalau ikan koki sama glowfish, saya sebelum main gapi, bukan sebelum sih, pas main gapi awal-awal itu juga saya ngebreed ikan koki sama ngebreed ikan glowfish. Yang pada dasarnya saya suka breeding bisa dibilang teman-teman. Makanya hampir semua ikan hias air tawar pengen saya breed. Tapi bukan predator ya, kalau predator enggak saya. Ikan-ikan seperti inilah. Kalau predator saya enggak pernah breed. Pernahnya ya glowfish, koki, manfish, itu aja sih. Ini burayak doyan juga alhamdulillah, walaupun burayak kita kasih pelet, saya sangat bersyukur. Ya cuma begini teman-teman, kekurangannya pakai pelet ya bagi saya itu tidak efisien soal waktu. Walaupun simple cara ngasihnya, tinggal kasih kayak gitu. Tapi dari segi efisiensi waktu termasuk nggak simple, apalagi kalau kita ngejar pertumbuhan dia, karena konsekuensinya kita harus sering banget kasih makan, dimana sebelum kita pakai pelet seperti ini kan pakai cacing sutra. Nah cacing sutra itu simpelnya Masya Allah kita cara kasihnya. Nah gimana nggak simple kita ngasihnya cuma 1 hari sekali. Nah ini ikannya pada kesini, pada di sini, berarti dia mulai mengenali pakannya teman-teman. Oh ya lupa, ini belum saya dorong lagi, harusnya kita dorong lagi. Nah kayak gitu. Nah kembali kepada efisiensi tadi. Nah dari segi waktu kurang efisien teman-teman, nggak enaknya pakai pelet. Lah enaknya pakai pelet ya simple aja, nggak pakai bersihkan cacing sutranya, nggak pakai melihat cacing sutranya kondisinya gimana. Loh pada datang semua, wis pada muter-muter, nunggu ya. Nah yuk makan yuk. Alhamdulillah sehat-sehat teman-teman ikannya. Kalau habis dibersihkan gini ikannya jadi kayak ikan cere ya. Dasarnya saya bersihkan. Oh ini juga pada kesini, kita kasih makan. Ini moli-moli nih, makannya banyak. Dan dari segi operasional
sepertinya lebih murah kalau pakai pelet. Ini saya beli 500 gram, belum pernah habis sih ini. Dari pertama beli 500 gram belum pernah habis. Belum tahu ini nanti habisnya kira-kira kapan dengan ikan sebanyak yang saya punya ya. Belum tahu ini habisnya kapan. Jadi belum bisa kasih informasi soal operasional pakan di full pellet. Nah, ini full gold teman-teman. Ini pas siang-siang pas lagi panas ini, jadi kelihatan mantep ikan-ikannya teman-teman. Apa mau disepilkan teman-teman ikan-ikannya yang full gold ini, terutama pas lagi panas-panas gini oke sih mestinya untuk nyepil ikan apalagi full gold gini. Nah ini masih kemarin kita ganti air, ini masih bermasalah teman-teman, topas ya 11-12 lah perawatannya topas ini sama koi red ear. Agak seperti itulah, rentan-rentan dikit. Kita dalam merawatnya itu agak susah gampang untuk jenis yang satu itu dan albino koi red ear. Lah ini albino koi red ear-nya alhamdulillah sehat-sehat teman-teman. Ya habis saya kasih makan, kita sepil ya full goldnya. Saya pengen perlihatkan full goldnya teman-teman. Nah simpel toh cara ngasihnya, bener-bener simpel. Ini jantan koi red ear, ini juga jantan koi red ear, ini betina black musco. Malu-malu betina black musco ini, padahal makannya brutal dia. Tapi pas dikasih makan kayak sok-sokan nggak mau gitu. Nah ini PRT koi albino, betinanya belum nampak koinya. Betinanya itu yang badannya belum berwarna itu. Nah jantan. Nah kita lanjutkan. Ini tadi sampai di sini ya. Nah ini ada yang udah kelihatan merahnya, ini betinanya yang di sana. Nah, ada kelihatan merahnya. Kalau di PRT koi ini merah di betinanya agak lama ini. Bukan agak lamanya bener-bener lama banget enggak sih. Cuma nampaknya itu kita harus jeli kayak gitu. Terutama di usia segitu masih kayak remang-remang merahnya di kepala. Kalau untuk jenis albino ya. Kalau jenis mata hitam langsung sangat nampak merahnya di kepala. Ini juga ada yang nyempil di sini teman-teman. Full gold ribbon ini sampai beranak di sini saya biarkan. Nah udah selesai teman-teman, kita kasih makannya. Sebenarnya lebih cepat sih untuk ngasih makan full pellet dibanding pakai cacing sutra. Itu menurut saya lebih cepat full pellet ya, karena simple banget, tinggal tabur. Nah habis ini kita mau sepilkan ikan-ikan kita ini ribbon full gold. Yuk kita lihat ya. Nah teman-teman, masya Allah cantiknya teman-teman ketika di outdoor dan terkena sinar matahari teman-teman. Seperti inilah ikannya. Udah terkena bayang-bayangnya. Nah emas-emas ya teman-teman ya. Bisa dilihat seberapa menyala dia. Ini yang ribbon teman-teman. Yang enggak ribbon juga enggak kalah cantik teman-teman. Untuk jenis yang ribbonnya seperti ini penampakannya. Udah ya, kita kembalikan, kita
Lanjut lihat yang tidak ribbon. Apa teman-teman juga pengen lihat dari soliter? Oke, kita coba tampakkan di soliter ya. Mestinya ya sama aja, namanya ikan emang cantik ya, tetap cantik ketika di soliter pun teman-teman. Nah, ini penampakannya ketika di soliter teman-teman. Emasnya seperti ini teman-teman ya. Ini betina-betinaannya. Nah, seperti itu. Setelah kita lihat yang versi ribbonnya, jadi di sini ada dasinya teman-teman, karena dia ribbon ada dasirnya, ada dasinya. Kita lihat yang tidak ribbon atau yang versi normalnya. Nah, untuk yang normal juga tidak kalah menarik teman-teman. Cakep-cakep juga, earnya juga sudah merah ya, kok merah, sudah berwarna emas earnya. Ini betina-betinanya. Jantannya cuma punya sedikit, jantannya di sini. Nah, itu jantan-jantannya. Apa perlu kita tunjukkan juga jantan-jantannya? Boleh, kita sepilkan juga ya jantan-jantannya. Ini jadi untuk informasi mungkin dari segi ready 1 2 3 4 5 6 terus di sini juga ada. Tapi kalau ribbon cuma sisa ini teman-teman. Kalau jenis ribbon cuma sisa ini 1 2 3 4 5 6 betina ribbon. Ada lagi satu di sana sih buat lanjutan sebenarnya, buat indukan saya lanjut selanjutnya kayak gitu. Nah, seperti ini untuk jantannya saya spilkan ya. Nah, ini untuk jantan-jantannya teman-teman. Yang pasti sudah earnya sudah mantap. Kalau jantan-jantan memang mudah untuk menuju ear yang pekat dan berwarna seperti ini, beda dengan betina. Kalau betina agak susah, terus kepalanya juga agak susah, benar-benar bersisik emasnya itu agak susah untuk betina. Tetap bisa, cuma agak susah dan membutuhkan konsep tertentu, yakni kayak background harus hitam dan kita visualisasinya atau pengambilan videonya harus dengan kayak sinar matahari seperti ini, baru bisa terlihat kepalanya di betina mantap seperti itu. Sama, walaupun len Vietnam atau len lokal saya pernah punya itu sama, betinanya itu yang dibilang full sampai kepala itu ya maksudnya ketika di setup maksimal. Kalau dia di setup nggak maksimal, artinya ditempatkannya juga nggak maksimal, terus pengambilan videonya juga nggak maksimal, itu dia kepalanya nggak akan terlihat emas seperti itu teman-teman. For your information saja. Jadi bukan berarti orang-orang yang menjual full gold itu menipu, katanya kepalanya emas di betina, ternyata nggak emas. Bukan seperti itu teman-teman. Memang kita membutuhkan ilmu dalam menyetup ikan tersebut biar terlihat cantik. Memang perlu setup tertentu untuk memperlihatkan potensi warna maksimalnya di jenis tertentu tersebut. Yang dalam hal ini saya bahas adalah jenis full gold seperti itu teman-teman. Nah, kayaknya cuma itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Lain kali kita mau sepil ikan yang lain teman-teman. Kali ini kok saya lihat full goldnya itu kok mantap-mantap, sehat-sehat, akhirnya pengen saya sepil. Seperti itu saja pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya pribadi Alfam Nikapi mohon maaf. Terima kasih kepada teman-temanku yang sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.